Timnas Indonesia memandang rendah kejohanan AFF Suzuki 2024 ni guys. Dah tak ada apa lagi yang tinggal untuk negara kita. Kita ada peningkatan, tapi kita kekurangan kejayaan. Bangkitlah Malaysia. Yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu. Persiapan Timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2024 yang kurang dari 1 minggu lagi akan dimulai. Banyak hal yang menarik di balik keputusan tim pelatih, terutama dengan pemilihan skuad muda, yang tentunya memberikan warna tersendiri dalam perjalanan Garuda di turnamen besar ini. Sejak berada di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Salah satu pencapaian terbesar yang harus diakui adalah bagaimana Timnas Indonesia bisa bersaing di babak R3 Piala Dunia 2026 dengan prestasi-prestasi baru yang mencuri perhatian banyak pihak, termasuk rival-rival kuat di kawasan ASEAN. Dan sekarang kurang lebih seminggu lagi Piala AFF 2024 akan segera dimulai. Dengan jadwal yang padat, pelatih Sintayong mengambil langkah tegas, yaitu menurunkan skuad U22. Langkah ini sekaligus menjadi ajang untuk mempersiapkan pemain muda menghadapi SEA Games 2025 yang akan datang. Tentunya ini jadi momen penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Namun keputusan ini menuai reaksi dari beberapa negara ASEAN, terutama Malaysia. Negara ini merasa kurang senang dengan pemilihan skuad muda Indonesia di turnamen yang dianggap bergengsi ini. Tapi, meski begitu, mereka juga sadar bahwa level sepak bola Indonesia kini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan mereka. Serius lah, Timnas Indonesia tak fokus dengan Piala AFF. Hey, wait. Kalau kau tengok video ni, aku akan jelaskan kenapa Timnas Indonesia tidak fokus untuk Piala AFF. Let's go. Di antaranya adalah Piala AFF ni bagi diorang tak penting. Lagi better, yang penting sekarang ni putaran ketiga, kelayakan Piala Dunia. Kualifikasi untuk kelayakan Piala Dunia. Round 3 lah. Tapi itu lagi penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Timnas Indonesia mungkin akan hantar tim yang kedua. Maybe pemain muda, pemain lokal atau pemain-pemain yang mungkin kita tidak dapat lihat dalam Timnas Indonesia sekarang ni. Mungkin diorang akan bermain untuk Piala AFF nantilah. Dan yang ketiga adalah Sintayong atau Pak Erick Thohir sudah bincang untuk membuat dua tim. Dua tim dari satu adalah satu tim yang boleh katakan tumpukan untuk kualifikasi Piala Dunia, dan satu lagi tim untuk AF nanti. Jadi itu saya cakap yang nombor 2 tadi, diorang hantar play muda, play lokal, itu tim yang kedua. Jadi tim yang kedua ni lah akan main untuk Piala AF. Tim pertama ni akan fokus untuk round 3 kelayakan Piala Dunia serta Piala Asia lah. Piala Asia diorang akan buat projek-projek lah untuk nanti diorang akan bincang lah macam mana. Okay. Tapi, adakah Timnas Indonesia mampu memenangi Piala AFF dengan menggunakan tim yang kedua, pemain lokal atau pemain muda? Sila komen FF Indonesia. Timnas Indonesia memandang rendah kejohanan AFF Suzuki 2024 ni guys. Apa cerita pula ni? Jom aku kongsikan. Berita rasmi, Coach Sintayong akan menurunkan pemain muda bawah 22 tahun Timnas Indonesia pada kejohanan AFF kali ini. Tapi bukan saja-saja guys, sebenarnya Piala AFF ni bukan kejohanan rasmi FIFA. So untuk memanggil pemain yang berkelana di luar negara agak susah untuk klub melepaskan pemain mereka.
So timnas Indonesia terpaksa all out dengan pemain tempatan. Walaupun muda, Shin Tae-yong tetap optimis dengan target mereka lepas ke final AFF Suzuki 2024. Kalau korang berminat untuk dapat cut out sock ataupun grip sock by Maeve, korang boleh tekan beg kuning ataupun di showcase guys. Kalau timnas Endon target final, so maksudnya akan bertemu Harimau Melaya lah kan. Apa pendapat korang? Cuba komen sikit dan jangan lupa follow guys. Man, I came in the game like, whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts, bro. Lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page. Pelatih Shin Tae-yong dengan bijak menyatakan bahwa Piala AFF 2024 akan menjadi ajang persiapan sekaligus tempat untuk menguji kemampuan para pemain muda. Ia menyadari bahwa meskipun kompetisi ini besar, fokus utama tetap pada persiapan jangka panjang, khususnya untuk SEA Games 2025. Dengan komposisi pemain yang sebagian besar merupakan penghuni tim U17 dan U20 seperti Arhan, Kakak, Donitri Pamungkas, dan lainnya. Tentu saja ada banyak potensi yang bisa dikembangkan, bukan hanya untuk Piala AFF, tapi untuk kualifikasi-kualifikasi besar di masa depan. Melihat keputusan Shin Tae-yong, beberapa pihak, terutama dari Malaysia, merasa kecewa. Mereka mempertanyakan apakah Indonesia seharusnya lebih serius di Piala AFF 2024. Mengingat turnamen ini menjadi kesempatan besar untuk menunjukkan kekuatan sepak bola ASEAN. Indonesia punya alasan kuat mengapa mereka memilih strategi ini. Memang, dengan jadwal yang begitu padat, Erick Thohir menyatakan bahwa lebih baik menurunkan skuad muda agar pemain senior tidak kelelahan atau cedera. Seperti yang kita tahu, Piala AFF ini berada di luar kalender FIFA. Jadi beberapa pemain internasional kemungkinan besar tidak akan dapat bergabung jika Indonesia tidak melaju ke babak semifinal. That's why we ain't on the same page. Do my own thing and I maintain flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Meskipun Indonesia menurunkan pemain muda, mereka tetap memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan lainnya, meski berusia muda, sudah memiliki pengalaman bermain di level senior, yang membuat mereka siap bersaing di Piala AFF 2024. Para pengamat seperti Zakaria Rahim dari Malaysia menilai bahwa level timnas Indonesia sudah jauh di atas Malaysia. Ini terlihat dari posisi Indonesia di klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, Malaysia perlu menurunkan skuad terbaik jika ingin bersaing di Piala AFF 2024. Sementara itu, pengamat sepak bola Malaysia lainnya, Zulkbal Abkarim, juga menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi yang lebih besar dan ia mengingatkan pendukung Malaysia untuk realistis dalam menanggapi Piala AFF 2024. Indonesia sudah berkembang jauh dan siap menunjukkan kemampuannya di kancah internasional. Meskipun Indonesia akan menurunkan skuad muda di Piala AFF 2024, ini tetap menjadi peluang emas bagi mereka untuk membuktikan bahwa level mereka sudah berada di Asia. Jadi, mari kita dukung timnas Indonesia untuk meraih prestasi gemilang dan mungkin sejarah baru di Piala AFF 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar sepak bola Indonesia. With
Boom,